Mustafa منبع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat insyaallah. Ada yang demam? Tidak. Ada yang sakit? Ada yang pilek? Ada yang batuk? Insyaallah tidak ada. Berarti kalau ada batuk jadian itu berarti kode itu ya. Baik, bunda sekalian dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita ucapkan, kita lantunkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu besar kepada kita sehingga pada sore kali ini kita berkumpul di mushola Indragiri Mat Islamic Center, betul? Kita berkumpul di mushola ini, menjadikan mushola ini sebagai salah satu daripada taman-taman surga yang ada di dunia. Semoga langkah kaki yang bunda dan akhwat langkahkan meninggikan derajat bunda dan akhwat sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan segala dosa-dosa yang mungkin barangkali kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dengan seluruh kaum mukminin yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an, menjadikan As-Sunnah sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Baik, bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada kelompok ummahat apa namanya ya kira-kira? Tidak ada namanya. Saya diberitahu akan memberi satu tema kajian ke ummahat gabungan. Jadi namanya ummahat gabungan gitu ya. Gabungan antara ummahat, dan kami lihat cukup ramai alhamdulillah. Pada sore kali ini kita akan merenungi bagaimana orang-orang soleh mereka berlaku bijak, bagaimana orang-orang soleh terdahulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bunda sekalian dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar dan syukurnya seorang mukmin adalah sebuah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban lil amrin muslim, sungguh menakjubkan urusan seorang muslim. Kenapa menakjubkan? Jikalau mereka ditimpa musibah, sabara, mereka bersabar, fa huwa khairul lahum, dan itu adalah baik bagi mereka. Jikalau mendapatkan nikmat, syakara, dia bersyukur. Jikalau mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Fahuwa khairul lahu, maka itu pun baik baginya. Maka seluruh keadaan setiap muslim senantiasa baik. Barangkali ada di antara kita mengeluh sakit, mengeluh kekurangan harta, mengeluh seperti ini dan seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan-kehidupan orang-orang terdahulu, barangkali tidak ada apa-apanya kehidupan kita yang sekarang. Kami akan ceritakan satu kisah yang ditulis oleh
Ibnu Hibban rahimahullah dalam kitab As-Thiqat. Ibnu Hibban rahimahullah seorang yang mengeluarkan hadis. Pernah Bunda mungkin membaca hadis riwayat Ibnu Hibban? Pernah bukan? Pernah insyaallah. Ibnu Hibban dalam satu riwayat dari riwayat Abdullah bin Muhammad. Catat baik-baik nama ini, Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad suatu ketika melakukan perjalanan, melakukan safar, pergi ke perbatasan di wilayah Mesir bernama Aris. Perbatasan di daerah Mesir bernama Aris. Di tempat tersebut beliau melihat ada tenda, ada kemah. Ada tenda, ada kemah yang sederhana sekali. Mungkin kalau kita bandingkan dengan rumah-rumah beton tidak ada apa-apanya. Kita bandingkan dengan rumah-rumah kayu tidak ada apa-apanya. Sederhana sekali. Maka kita lihat Abdullah bin Muhammad penasaran siapa gerangan yang tinggal di tenda tersebut. Maka dia masuk ke dalam tenda tersebut setelah mengucapkan salam. Maka dilihat di tenda tersebut ada seorang tua kakek-kakek yang tua renta. Kakek-kakek tersebut kakinya bengkak, tangannya bengkak, matanya hampir buta total, telinganya hampir tuli total, bengkak, sakit. Hanya satu anggota tubuhnya yang baik, yaitu lisannya. Lisannya pun selalu mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, senantiasa mengatakan kalimat tahmid, senantiasa mengucapkan kalimat syukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan mengatakan kalimat-kalimat syukur yang lainnya. Terima kasih wahai Allah, aku bersyukur padamu wahai Allah. Abdullah bin Muhammad mendengarkan satu kalimat yang dikatakan oleh kakek tua renta tersebut, Alhamdulillah, ya Allah, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku ilham, anugerah untuk aku tetap bersyukur kepadamu atas nikmat yang begitu besar engkau berikan kepadaku. Abdullah bin Muhammad heran melihat seperti itu. Ditanyakan, wahai kakek tua, dalam rangka apa engkau bersyukur dengan keadaanmu seperti ini? Dalam rangka apa? Maka kemudian dibantahlah Abdullah bin Muhammad, salah seorang perawi hadis di dalam kitab As-Thiqat ini. Dikatakan kepada Abdullah bin Muhammad, ya akhi uskut, wahai saudaraku, diam kamu. Tidakkah engkau melihat kalau seandainya Allah berkehendak mendatangkan air bah dari samudra menenggelamkanku, lautan-lautan Allah datangkan kepadaku menenggelamkanku, tidakkah engkau melihat bahwasanya ada gunung-gunung yang begitu besar mengeluarkan api-api, mengeluarkan lava yang sungguh panas? Kalau Allah berkehendak sudah ditimpakan kepadaku, wahai akhi, wahai saudaraku. Maka seperti inilah aku tetap bersyukur. Aku berdoa kepada Allah agar aku tetap bersyukur dalam keadaan seperti ini. Lalu atas hal apa engkau bersyukur wahai kakek tua? Kata Abdullah bin Muhammad. Maka dikatakan bahwasanya aku bersyukur karena aku masih mempunyai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itulah yang menjadi satu-satunya perhiasan di dunia, yang kalau sudah azan berkumandang maka dia menuntunku pergi ke masjid dan pulang dari masjid, dan dia pula yang menyuapiku makanan. Kata kakek tua tersebut, aku sungguh berterima kasih kepada Allah karena mendapatkan keistimewaan seperti itu. Dan aku meminta tolong kepadamu wahai anak muda, kata kakek tua tersebut kepada Abdullah bin Muhammad. Maka kemudian, apa yang engkau inginkan wahai kakek? Ditanyakan. Silakan bunda, silakan duduk. Baik, lanjut. Apa yang dikatakan kakek tua yang dimintakan kepada Abdullah bin Muhammad? Wahai Abdullah, tolong carikan anakku. Aku punya anak laki-laki yang aku ceritakan tadi, tolong cari anak laki-lakiku. Maka ketika keluar dari kemah, Abdullah bin Muhammad mencari anak laki-laki semata wayang yang dicintai oleh kakek tua tersebut. Setelah mencari tidak begitu jauh dari tenda di padang pasir, ditemukan jenazah anak laki-laki.
Ditemukan jenazah anak laki-laki. Maka kemudian alangkah kagetnya Abdullah bin Muhammad mendapatkan jenazah tersebut. Mendapatkan jenazah anak laki-laki yang itu pasti adalah anak dari orang tua kakek yang tua renta tersebut. Maka kemudian dengan serba salah tingkahnya Abdullah bin Muhammad, bagaimana aku akan menceritakan kepada kakek tersebut, dia sakit sungguh luar biasa sakitnya, kakinya bengkak, mohon maaf mungkin dikatakan hampir membusuk, tangannya demikian juga, matanya hampir buta total, pendengarannya hampir buta total, seluruh tubuhnya ditimpa dengan penyakit yang amat banyak. Hanya satu yang mampu dikatakannya, yaitu kalimat syukur dari lisannya terhadap apa yang telah menimpa orang tersebut. Maka Abdullah bin Muhammad dengan perasaan yang amat sedih mendatangi kakek tua tersebut. Wahai kakek, pernahkah engkau mendengar cerita Nabi Ayyub alaihi salam? Kemudian kakek tersebut mengatakan, aku sudah mendengarnya. Wahai kakek, bukankah Nabi Ayub ditimpa musibah yang begitu besar? Betul. Wahai kakek, bukankah Nabi Ayub ditimpa sakit yang amat luar biasa di tubuh dari kepala sampai ujung kakinya? Betul, kata kakek tua tersebut. Apa yang dilakukan Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit? Dia bersabar, wahai anak muda. Apa yang dilakukan Nabi Ayub ketika seluruh anak-anaknya tewas, wahai kakek? Nabi Ayub bersabar, wahai anak muda. Maka aku kabarkan kepadamu, wahai kakek, sesungguhnya putramu telah meninggal dunia. Ketika mendengar kalimat tersebut, kakek tersebut tidak mencaci maki keadaan, tidak menghinakan dirinya dengan perkataan-perkataan yang buruk. Dia hanya mengatakan alhamdulillah, 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 puji syukurku kepada Allah yang tidak menjadikan anak laki-lakiku hidup begitu lama agar dia tidak bermaksiat, diambil dalam keadaan yang baik agar dia dalam keadaan yang taat seperti itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengatakan kalimat tersebut, maka hembusan nafas terakhir dari kakek tersebut dihembuskan, meninggal dunia. Abdullah bin Muhammad yang mendapati kakek itu meninggal dunia di sebuah tenda yang sangat sederhana tersebut, serba salah, bagaimana aku mengurus jenazah tersebut? Jenazah ini tidak mungkin aku urus sendiri. Bagaimana nanti aku mengkafaninya? Bagaimana aku menguburkannya? Bagaimana kemudian aku mensolatkannya? Bagaimana mengangkatnya ke dalam kuburan, menguburkannya? Maka kemudian keluar dari tenda tersebut, meninggalkan sejenak jenazah kakek tua tersebut. Datang di pinggiran jalan 4 orang laki-laki. 4 orang laki-laki tersebut langsung dipanggil oleh Abdullah bin Muhammad. Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwasanya penghuni tenda ini sudah meninggal dunia. Maka tolong bantu aku untuk mengurus jenazahnya, kita sesama muslim. Maka kemudian dibukalah pintu tenda dan kemudian penutup wajah jenazah dari kakek tersebut disingkap. 4 orang laki-laki tersebut kaget luar biasa mendapatkan kakek tersebut telah meninggal dunia. Kaget amat luar biasa. Abdullah bin Muhammad mengatakan, wahai saudara-saudaraku, apakah engkau tahu kakek ini? Maka dibalik tanya oleh 4 laki-laki tersebut kepada Abdullah bin Muhammad, ya Abdullah, wahai Abdullah, kamu tidak tahu siapa kakek ini? Tidak tahu siapa gerangan kakek tua yang telah meninggal dunia dalam keadaan yang sakit namun tetap bersabar, dalam keadaan yang miskin namun tetap bersyukur. Maka dikatakan hadza sahibu Ibnu Abbas, ini adalah sahabatnya, sahabat karib dekat dari Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bernama Abu Qilabah. Abu Qilabah, dicatat oleh para ulama kesabaran Abu Qilabah ini, kesabaran dan syukurnya Abu Qilabah terhadap seluruh keadaan yang menimpanya. Abu Qilabah dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Abu Qilabah adalah sahabat-sahabat terakhir yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW.
Lihat bagaimana apa yang telah menimpanya. Bukan hanya dia sakit kaki rematik, tidak. Bukan hanya asam urat, tidak. Namun seluruh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dia merasakan sakit. Bukan hanya tangannya yang kemudian merasakan sakit, kebas dan yang lain sebagainya. Bukan hanya dia merasakan tensi, bukan hanya dia merasakan sakit lambung, asam lambung, tidak. Hampir seluruh dari ujung rambut sampai ujung kakinya ditimpa musibah dengan penyakit yang Allah kasih kepadanya. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, Abu Kilabah pernah diminta oleh khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW sebagai seorang hakim, sebagai seorang qadhi, kedudukan yang amat mulia, namun dia menolak, enggan untuk ditunjuk sebagai seorang hakim saat itu yang menentukan hukum di antara manusia. Artinya dia adalah seorang yang alim, adalah seorang yang abid, seorang yang ahli ibadah. Sungguh luar biasa. Bayangkan bunda sekalian dan akhwat sekalian dengan kehidupan kita. Biasa kita kadang-kadang mengucapkan kalimat-kalimat keluh kesah di saat rumah kita mungkin ada yang bocor. Biasa kita keluh kesah ketika kita baru tertusuk duri sedikit. Biasa kita keluh kesah ketika makan kita hanya tempe dan tahu. Tidak bersyukur ketika tidak mendapatkan ayam, ikan dan yang lain sebagainya. Namun lihat, kita berkaca kepada para salaful saleh, salaful ummah, umat-umat yang telah terdahulu, bagaimana mereka bijak mensikapi kehidupan mereka. Semua keadaannya baik. Semua keadaan kaum muslimin baik. Ketika ditimpa musibah dia baik. Ketika dia mendapatkan satu nikmat dia bersyukur. Dan semua adalah baik bagi kaum muslimin. Ini kisah tentang bersabar. Ini kisah tentang bersyukurnya Abu Kilabah. Maka kisah-kisah yang selanjutnya adalah kisah-kisah yang mendatang tentang diri kita. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Sebentar lagi masuk ke dalam tamu yang istimewa, bulan Ramadan yang begitu banyak pahala Allah siapkan bagi mereka yang berkehendak. Rasulullah SAW bersabda, kullun nasi dakhalal jannah. Seluruh manusia pasti masuk ke dalam surga. Pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Para sahabat keheranan, ya Rasulullah, man aba? Siapa yang orang yang dia enggan dalam masuk ke dalam surga tersebut? Man ata'ani, faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Yang dia taat kepadaku, menghidupi setiap lini kehidupanku dalam kehidupannya, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Mereka yang dia asani, bermaksiat kepadaku, dakhalan nar, masuk ke dalam api neraka. Yang menyelisihi Rasulullah itulah yang enggan masuk ke dalam surga. Padahal Rasulullah telah memberikan petunjuk-petunjuk ke dalam surga tersebut. Ghaidh, ada satu kalimat bernama ghaidh. Ghaidh itu artinya, bunda sekalian, ghaidh itu rasa marah mangkel amat luar biasa. Bayangkan bunda dalam keadaan yang santai, tiba-tiba ada yang menampar bunda. Kira-kira apa yang bunda lakukan? Ada jawaban? Halo? Kira-kira apa yang bunda lakukan? Kalau seandainya tiba-tiba ada seseorang yang menampar bunda, apa kira-kira? Membalas tiba-tiba, atau langsung bunda marah-marah luar biasa? Kalau mungkin tidak pakai jilbab, sudah jambak-jambakan rambut. Betul? Berarti suaranya ini mutawatir ya. Masya Allah. Artinya marah luar biasa. Akan tetapi apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa kadhiminal ghaidh, mereka yang kadhimil ghaidh, yang mereka menahan amarah, lahumul jannah, maka bagi mereka adalah surga. Lahumul jannah. Lahumul jannah, bagi mereka surga. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu. Masya Allah, semuanya sudah tahu hadisnya. Jangan marah bagimu surga. Ini tentang kemarahan,
tentang bersabar. Sebentar lagi masuk ke bulan Ramadan. Akan diajarkan minimal 3 perkara. Bunda catat. Pertama, ruhiyah seorang muslim. Apa yang dimaksud ruhiyah? Yaitu rohaninya seorang muslim akan dilatih. Akan kita bahas sebentar lagi. Yang kedua, ijtimaiyah, sosialnya seorang muslim akan dilatih. Yang ketiga, sihiyah, kesehatan seorang muslim akan dilatih. Pertama tentang rohani. Tentang rohani. Seorang muslim ketika masuk ke bulan Ramadan akan diajarkan sifat sabar yang amat luar biasa. Sabar. Sabar bukan hanya dalam makanan yang haram. Yang halal pun tidak dimakan. Apakah ada seorang muslim sejati jam 7 pagi, jam 8 pagi makan? Ada? Halo? Tidak. Tidak ada seorang muslim sejati ketika masuk ke bulan Ramadan dan dia tidak ada halangan untuk melakukan puasa yang makan di siang hari. Dan itu halal baginya. Minuman itu halal baginya. Makanan itu halal baginya. Rendang, dendeng, gulai, asam pedas, seluruh masakan. Bunda sebutkan satu persatu yang ada di rumah makan nasi padang. Semuanya halal. Semuanya halal. Atau ada yang jualan nasi padang di sini? Tidak ada ya? Baik. Seluruh makanan tersebut halal. Maka akan dilatih bagaimana di bulan Ramadan tersebut tidak makan. Padahal halal. Dan ini konsekuensi latihan ini melahirkan orang-orang yang tidak makan sesuatu yang haram ketika di luar bulan Ramadan. Pertama, diajarkan tentang kesabaran. Kedua, diajarkan tentang kontrol. Dhabtun nafsi, bahasa Arabnya. Kontrol diri. Kontrol diri. Puasa secara bahasa menahan al-imsak. Secara istilah, secara syar'i, secara syariat, arti puasa al-imsak, menahan. Bin niyati ta'abbud, nahan dengan niat ibadah. Anil kulli muftirat, dari semua yang membatalkan. Dari makanan, dari minuman, dari bersenda gurau, bercumbu dengan laki-laki atau dengan suami, dari semenjak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Maka dilatih untuk mengontrol diri. Mengontrol diri. Dilatih untuk mengontrol diri. Dan yang paling besar daripada tujuan puasa demi kerohanian seorang muslim adalah mengajarkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bunda? Puasa itu berpahala yang besar. Karena hanya Allah yang tahu. Kalau laki-laki seorang muslim sholat ke masjid, biasanya sholat ke masjid, tiba-tiba tidak sholat ke masjid, seluruh jamaah menanyakan, bapak itu pergi kemana? Kalau dia bersafar, jelas dia bersafar. Kalau dia sakit, jelas dia sakit. Namun tidak ada kabar sakit atau safar. Oh, ternyata dia tidak melakukannya. Tahu di mata masyarakat, tahu di mata kaum muslimin. Akan tetapi berbeda dengan puasa. Puasa hanya antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, seorang muslimah bisa jadi ketika dia sangat merasakan haus, membeli minuman di daerah yang jauh dari tempat tinggalnya, tiba-tiba masuk ke tempat ruangan yang terpencil, minum di situ. Di mata orang lain masih berpuasa. Masih berpuasa di mata orang lain, namun tidak di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa ini adalah ajang untuk takut kepada Allah dalam keadaan kita di dalam kehidupan. Setiap keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tentang sosial. Apa yang diajarkan tentang puasa? Puasa mengajarkan musawamah wal ittihad. Puasa mengajarkan persamaan kehidupan seorang muslim, baik yang kaya, baik yang miskin. Seorang muslim yang kaya raya luar biasa, kayanya sampai nyundul langit, luar biasa.
kalau dia tidak dilatih, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan puasa wajib Ramadan 29 sampai 30 hari, tidak akan pernah dia merasakan bagaimana rasa sakit laparnya seorang yang tinggal di bawah kolong-kolong jembatan yang ada di Indonesia. Tidak akan pernah merasakan bagaimana sakitnya seorang yang busung lapar di daerah Afrika. Tidak pernah merasakan bagaimana lapar yang luar biasa bagi orang-orang yang hanya makan di siang hari, malam harinya bareng-bareng dengan keluarga satu nasi bungkus. Itu kami saksikan banyak di kota-kota besar yang ada di Jawa. Bagaimana mereka bekerja, mendayung sepeda dengan becaknya, mendapatkan hanya 10.000, 20.000 sehari. Hanya cukup memberikan nasi bungkus, diberikan kepada istri dan anaknya. Dia memakan dengan sisa-sisa yang ada. Dan seorang muslim ketika Ramadan diajarkan semenjak jam 5 pagi, kalau jam 5 tulu'ul fajri, kalau jam 5 terbit matahari, maka diajarkan dari jam 5 tersebut sampai jam 6.15, jam 6.20 seorang muslim untuk merasakan lapar. Mengajarkan persamaan dan persatuan. Persatuan bahwasanya ketika dia lapar, aku juga merasakan lapar yang sama di saat bulan Ramadan. Dan diajarkan an-nizam yang selanjutnya. Dalam ijtimaiyah sosial diajarkan keteraturan. Keteraturan dalam hal apa? Keteraturan dalam hal makan dan minum. Keteraturan dalam hal bangun tidur. Keteraturan dalam hal ibadah-ibadah yang lainnya. Ada tak bunda melihat ketika akan buka puasa orangnya santai-santai saja? Ada mungkin. Namun kita lihat mayoritas muslim kalau sudah masuk dekat buka puasa 1 menit. Ada tidak seorang muslim 1 menit sebelum kumandang azan dikumandangkan dia masih bersantai-santai? Jarang kita lihat. Semuanya sudah di depan meja. Ada makanan buka puasa, ada kurma, minuman dan yang sebagainya. Diajarkan keteraturan. Diajarkan kehidupan yang teratur dalam kehidupan seorang muslim. Dan kemudian yang selanjutnya tentang sihiyah, tentang kesehatan. Puasa, Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah insyaallah akan sehat. Sumu, puasalah kalian akan sehat, kata Rasulullah SAW. Kita lihat dalam hal segi kesehatan, mungkin di sini banyak bunda yang dalam kesehatan, kerjanya di kesehatan, lebih mengerti daripada kami. Puasa menghilangkan daripada sisa-sisa endapan di lambung, di usus seorang manusia. Betapa banyak para ahli meneliti, puasa memberikan kesehatan yang luar biasa bagi orang-orang yang sakit. Rasulullah SAW di bulan Ramadan banyak melakukan peperangan, bahkan di bulan puasa. Tidak membuat diri mereka kendor ketika perut mereka lapar, namun menjadikan mereka tetap bersemangat karena pahala di bulan Ramadan tersebut sungguh besar, luar biasa. Nah ini bunda sekalian dan akhwat sekalian, kita sebentar lagi masuk ke dalam bulan Ramadan. Selanjutnya kami akan memberikan tips Ramadan. Pertama tentang sunnah-sunnah. Perhatikan, Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin, senantiasa seorang manusia dalam keadaan yang baik, ma'ajilul fitrah, selama dia mempercepat, menyegerakan berbuka puasa, wa akhirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Maka sunnahnya seorang muslim ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, sunnah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan adalah mengakhirkan sahur. Berapa lama mengakhirkan sahur? Maka Rasulullah SAW dalam hadis Zaid bin Thabit
pernah ditanya oleh para sahabat, kam bainal adzan was sahur, berapa lama, berapa menit antara adzan dan sahurnya Rasulullah SAW. Maka Zaid bin Thabit yang biasa hidup dengan Rasulullah mengatakan qadra khamsina ayah, kadarnya sepanjang bacaan seorang muslim membaca 50 ayat. Kalau Bunda melihat ke dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, 50 ayat itu dimulai dari Alif Lam Mim sampai ke 50 ada 3 lembar atau 6 halaman. Sampai 3 lembar setengah, 6 atau 7 halaman, 3 lembar atau 3 lembar setengah. Itu batasannya. Bunda kalau membaca Al-Quran berapa menit? 1 juz kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa mentakar? Mungkin paling cepat 30 menit, yang sedang 40 menit. Oke, kita pukul rata 50 menit. 50 menit itu 1 juz, atau 1 jam itu 1 juz. Maka puasanya Rasulullah SAW, sahurnya beliau 3 lembar itu atau 3,5 lembar, berkisar 10 sampai 15 menit saja. Waktu yang sebentar. Kalau masuk azan jam 5 pas, maka Rasulullah sahur jam 5 kurang 15. Itu kalau bisa bersegera. Kalau Bunda hanya anaknya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semuanya ada di situ, 5 orang misalnya di rumah tersebut, maka boleh bangun jam 4, bangunkan anak satu persatu agar siap-siap jam 5 kurang 15 sudah mulai sahur. Namun begitu Rasulullah. Kenapa? Agar kuat puasanya. Boleh diakhirkan sahur tersebut. Bahkan disuruh Rasulullah mengakhirkan, maka akan dapatkan kebaikan. Agar tetap kuat. Kalau Bunda sahurnya jam 2, oke, boleh. Bunda mengatakan, saya kuat Ustaz, biasa jam 2 saya, biasa jam 3, oke. Namun itu tidak menjadi landasan yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan bagaimana? Dekat dengan waktu azan. Namun jangan juga tergesa-gesa. Karena mengakhirkan, Bunda ambil waktu 5 menit sebelum azan. Akhirnya seluruhnya masuk, sampai tulang-tulang ikan pun masuk. Akhirnya tak sempat dibuang. Tulang ayam masuk semuanya. Ketika semuanya masuk, hampir kemudian tertelan, sudah berkumandang azan. Akhirnya bingung, dikeluarkan apa ditelan? Timbang-timbang sayang, akhirnya Bunda telan. Nah, di situ kalau seandainya melihat bagaimana Rasulullah, perlu bijak. Artinya sahur ini tetap dilakukan. La yazalun nas bi khairin. Tasaharu, kata Rasulullah SAW. Tasaharu, bersahurlah kalian. Fa inna fi sahur barakah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Sekalipun dengan air minum 1-2 teguk, kalau tidak bisa makan. Dan selanjutnya, bagaimana puasanya Rasulullah? Menyegerakan berpuasa, tidak bersantai-santai ketika berpuasa. Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih bersabda, inna lis-shaim indal fitri, bahwasanya sesungguhnya bagi seorang yang berpuasa indal fitri, ketika waktu berbukanya, dakwah, ada satu doa la turad, ada satu doa yang mampu dia panjatkan, munajatkan kepada Allah, la turad, tidak Allah tolak sedikit pun, tidak Allah tolak. Maka di situ segera duduk. Sekalipun Bunda mungkin di rumah tidak ke masjid, segera duduk di depan makanan, segera bersiap-siap untuk berbuka. Dan bagaimana berbukanya Rasulullah? Maka kita lihat Rasulullah SAW memberikan panduan berbuka dalam hadis-hadis dengan 3 hal. Pertama, birrutab. Rutab itu kurma yang sudah alum. Alum apa artinya Bunda? Ada orang Jawa di sini? Alum.
Mengkal, dari mengkal kemudian menuju masak. Itu apa namanya? Layu. Sudah layu. Jadi Rasulullah biasa makan kurma yang dari Busra. Kalau dulu kita di Yaman namanya Busra. Busra itu kurmanya masih warna kuning atau warna keemasan, oranye, atau sebagian kurma itu warnanya ungu. Maka itu namanya Busra. Kalau dia sudah layu, sudah agak basah-basah setengah atau full basah, itu namanya rutab. Dan yang paling utama berbuka puasa mengikuti sunnah Rasulullah adalah dengan rutab. Dengan rutab. Kalau tidak didapatkan, maka dengan tamar. Maka dari rutab ini kalau sudah lama dikeringkan di atas pohon oleh petani-petani kurma, maka berubah nama menjadi tamar. Tamar itu kurma yang kering yang biasa dijual di Indonesia. Itu langkah kedua kalau tidak dapat rutab. Kalau tidak dapat rutab, tidak ada kurma, maka langkah yang ketiga, fahasa bihasawatil ma. Rasulullah meminum dengan beberapa teguk air, dan Rasulullah biasa berbuka dengan witir. Witir itu adalah dengan yang ganjil, hitungan ganjil. 3 rutab atau 5 rutab atau 7 rutab. 3 tamar kurma atau 5 kurma atau 7 kurma. 3 teguk, 5 teguk atau 7 teguk. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menyegerakan setelah berbuka untuk melakukan sholat maghrib. Tidak makan nasi dulu karena memberatkan usus. Betul Bunda? Memberatkan usus, memberatkan lambung. Yang sudah dikosongkan tiba-tiba masuk seluruh makanan. Bakwan, tahu isi, tempe, dan yang lain sebagainya. Bunda yang paling tahu. Semuanya masuk. Kaget langsung. Boleh makan itu? Boleh. Tapi lihat-lihat terlebih dahulu agar tidak kaget perut kita. Maka setelah sholat baru Rasulullah SAW makan. Dan kemudian yang selanjutnya, ini sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW banyak berinfak sedekah ketika di bulan Ramadan. Rasulullah SAW banyak membaca Al-Quran. Begitu pula para sahabat banyak membaca Al-Quran. Beberapa ulama menyelesaikan daripada bacaan khataman Quran itu sungguh luar biasa. Tadi malam di Masjid Jami kami menceritakan Ramadan bersama orang-orang soleh. Hanya cerita tidak berkaitan dengan fikih. Bagaimana orang-orang soleh terdahulu menyelesaikan khataman Quran mereka. Qatadah salah satu seorang yang sering disebutkan dalam tafsir Quranul Azim, seorang tabi'in yang amat mulia luar biasa. Beliau biasa di hari-hari biasanya menyelesaikan 6 hari khatam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu khatam. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat khatam. Begitu 6 hari sekali beliau khatam. Khatam. Itu di luar bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, Senin, Selasa, Rabu khatam. Kamis, Jumat, Sabtu khatam. Ahad, Senin, Selasa khatam. 3 hari sekali khatam Quran. Ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, setiap malam khatam. Khatamnya 30 juz. Subhanallah. Ini Qatadah. Penulis kitab Sahih Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengkhatamkan di setiap siang hari bulan Ramadan. Hari pertama khatam, hari kedua khatam, ketiga khatam, 4 khatam, 5 khatam, sampai 29 30 khatam. 30 juz setiap harinya. Subhanallah. Beberapa ulama yang lainnya diceritakan Rabi' bin Sulaiman mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i khataman Quran 30 marrah fi ghairi Ramadan. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 30 kali di luar bulan Ramadan. Wa fi Ramadan 60 marrah, 60 kali di bulan Ramadan. 12 jam sekali khatam, 12 jam sekali khatam, 60 kali mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Imam Al-Muzani, murid langsung dari Imam Syafi'i, mengatakan, aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i memegang mushaf untuk mengulang hafalan 30 juz. Aku melihatnya membagi malam menjadi 3. Thuluthul lail, sepertiga malam, lil kitabah, untuk menulis.
thuluthul lail lis-shalah, sepertiga malam yang pertengahan untuk salat, thuluthul lail lin-naum, dan sepertiga malam yang terakhir untuk tertidur. Imam Syafi'i di luar bulan Ramadan menyelesaikan di salat-salat malamnya. Di salat-salat malamnya 30 juz. Bunda, kami kasih tahu rahasia di bulan Ramadan ada pada Al-Qur'an. Ada pada Al-Qur'an. Bahkan para sahabat mengatakan, hadza syahrul Qur'an, hadza syahrul Qur'an. Ini bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an bayyinah, sebagai petunjuk dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan dan penjelas. Subhanallah, Al-Quran ada kuncinya pada Al-Quran. Imam Malik ketika masuk bulan Ramadan meninggalkan semua kajian-kajiannya, hanya menyibukkan diri dengan Al-Quran. Dengan mushafnya langsung dipegang Al-Quran tersebut, bukan dengan hafalan, dibaca Al-Quran. Qatadah demikian, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri atau lebih dikenal dengan Az-Zuhri juga demikian, seorang yang alim luar biasa di zaman Umar bin Abdul Aziz. Seorang lagi bernama Sufyan bin Uyainah, dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, sebagai seorang pemimpin bagi kaum mukminin dalam masalah hadis, karena hafalan hadis beliau sungguh luar biasa. Maka beliau kalau sudah masuk ke bulan Ramadan ditinggalkan seluruh kegiatan dengan hadis, menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Rahasianya ada pada Al-Qur'an. Kami kasih tahu, Al-Fatihah ada sekitar 130 huruf. Rasulullah mengatakan bagaimana? Lam aqul alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam min itu harfun. Aku mengatakan alif harfun. Alif itu satu huruf, mim itu lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka semuanya dilipat gandakan 10 masing-masing. Al-Fatihah saja itu 137 minimal. Maka dikalikan 10 menjadi 1370. Kalau mau kita hitung-hitungan bakhil membaca Quran, aku mau dapat pahala 50.000 aja misalnya seperti itu. Kalau mau hitung-hitungan bakhil, maka silakan saja bunda hitung. Silakan saja akhwat hitung. Al-Fatihah saja sudah 137 huruf minimal sampai 150 huruf. Itu pun kalau Allah berkehendak dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ada yang punya kalkulator, yang megang HP? 137 coba dikalikan 700 berapa kira-kira? Kalau dengan hitungan saja itu sudah masuk angka ratusan ribu atau mungkin sudah masuk juta. 137 sekali 700. Dan itu kalaupun Allah berkehendak dilipat gandakan menjadi ribuan kali lipat. Bisa jadi 2000 kali lipat, bisa jadi 500.000 kali lipat, bisa jadi 1 juta kali lipat. Kenapa? Karena pahala seorang yang masuk ke bulan Ramadan, pahala yang sunnah jadi wajib. Pahala yang wajib berlipat-lipat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan luar biasa. Maka intinya ada di dalam Al-Qur'an. Seluruh imam, bahkan seorang pemimpin khalifah Walid bin Abdul Malik menyelesaikan 3 hari sekali khatam Quran selama bulan Ramadan. Mungkin kita ada yang tidak mampu 30 kali, tak masalah. Ada yang tidak mampu menyelesaikan 15 kali, tidak masalah. Ada yang tidak mampu menyelesaikan 10 kali, tidak masalah. Namun kalau tidak menyelesaikan satu khatam sekalipun yang berisikan 6.600 ayat lebih atau 6.200 ayat lebih beberapa pendapat, maka di situ jadi pertanyaan, sekian banyak huruf-huruf. Kami pernah menghafal sekian banyak huruf yang disebutkan Ibnu Katsir, yang ada di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ada berapa huruf isi dalam Al-Quran, maka segitu pahalanya minimal. Itu pun kalau Allah berkehendak dilipat gandakan lagi dengan luar biasa. Azamkan pada diri, buat metode-metode bunda sendiri yang mudah. Tips dari kami, 2 lembar sebelum salat subuh, 2 lembar setelah salat subuh, 2 lembar sebelum salat zuhur, 2 lembar setelah salat zuhur, 2 lembar sebelum salat asar, 2 lembar setelah salat asar.
Sebelum buka puasa baca lagi 2 lembar, setelah maghrib mungkin agak sibuk baca 1 lembar, di isyaknya dibaca 3 lembar. Kalau bunda pun masih ada waktu luang sebelum tidur, baca 2-3 halaman, 1 lembar setengah atau 2 lembar. Insya Allah selesai 30 juz 1 bulan. Mungkin bisa bunda buat list, buat grup WA, masing-masing membuat grup WA, kabarkan hari ini alhamdulillah kami sudah menyelesaikan 3 juz. Silakan saja, tapi kuncinya dengan keikhlasan untuk memacu saja. Yuk kita sama-sama membuat grup hafalan khataman Al-Quran masing-masing. Khataman Al-Quran. Jangan sibukkan dengan yang lain. Mungkin ada yang tidak bisa bunda untuk infak sedekah. Namun tidak ada seorang muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran. Walaupun dia terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Pahala karena susahnya membaca Al-Quran, pahala karena dia menyebutkan huruf-huruf dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai hitungan yang tidak terhingga. Ini tips Ramadan, ingkabbu, yaitu berdekat dirilah, sibukkanlah diri dengan Al-Quran. Al-Quran. Bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sabar syukur masuk ke dalam puasa Ramadan. Materinya kami sebetulnya ingin kami tanyakan pada bunda dan akal sekalian, maunya materi apa? Namun langsung kami ceritakan saja tentang sabar dan syukur. Ini masih ada waktu maksimal 12 menit. Silakan akhwat dan bunda sekalian, kalau ada yang ingin bertanya kami persilakan. Kalau bisa jawab kami jawab, kalau tidak kami katakan Allahu a'lam bishawab. Demikian, Allah wali taufiq wasadad, wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada silakan. Ada, bilang gitu. Tidak ada? Baik. Ada? Oh, silakan. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bunda? Ada jadwal olahraga. Baik, terus? Baik. Biasa bunda untuk olahraga di luar Ramadan biasanya pagi atau sore. Kalau di bulan Ramadan bagaimana? Maka kalau mengikut kesehatan tentunya tidak baik tidur langsung setelah subuh. Maka di situ gerak-gerakkan badan dengan jalan pagi atau yang lain sebagainya sampai matahari cukup meninggi. Kalau bunda mau istirahat maka silakan. Pagi hari itu baik, sore hari baik, keduanya baik, tidak ada salahnya untuk terus bergerak. Itu lebih sehat insyaallah. Gerak yang itu tidak begitu banyak, mungkin 1200 langkah tips dalam kesehatan seperti itu setiap harinya. Itu lebih menyehatkan, lebih menguatkan jiwa seorang muslim. Allahu a'lam bishawab. Sama-sama. Ada lagi? Tentang fikih kami informasikan kepada bunda sekalian, bisa kunjungi channel di YouTube namanya Muslims Mind Official. Di situ sudah kami jelaskan fikih Ramadan lengkap di salah satu link di YouTube tersebut. Satu lagi kalau mau tentang bagaimana yang kami ceritakan tadi tentang Ramadan bersama orang-orang soleh pun ada juga di situ. Silakan bunda sekalian bisa kunjungi, melihat beberapa tentang fikih, tentang akidah juga sudah mulai dibuat di situ.
Ada lagi? Tidak ada? Mungkin secara jadwal tadi ada beberapa yang melihat di grup bahwasanya yang ngisi adalah Ustadz Helmi, betul? Namun dikonfirmasi bahwasanya ternyata beliau tidak bisa. Pada hari sebelumnya mungkin dari salah seorang ummahat atau ustazah menyebarkan dengan informasi yang pertama. Kalau dari Baitul Mal Indragiri menginformasikan sudah semenjak kemarin sebetulnya. Demikian bunda sekalian, yang terakhir mungkin sebelum kita berjumpa pada hari-hari berikutnya di bulan Syawal, karena di Ramadan mungkin kami tidak banyak direngat. Kami meminta keikhlasan kepada bunda sekalian, kalau ada jumpa di jalan, ada menemukan kesalahan-kesalahan kami, ada bermuka masam, tidak tersenyum, maka mohon diikhlaskan. Ikhlas semuanya? InsyaAllah ikhlas, dan doakan mudah-mudahan istri kami melahirkan secara normal. Istri sekarang sedang di Solo, Jawa Tengah. Mudah-mudahan kami bisa melihat nanti di bulan Syawal. Mohon doa bunda-bunda sekalian untuk mendoakan kebaikan, kelancaran dan keberkahan dalam lahirannya insyaallah. Baik, demikian kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.